Perkenalkan, nama saya Fernanda Syafa dengan NIM akhir 0062. Saya Tria Marita dengan NIM akhir 0039. Saya Anggita Maharani dengan NIM akhir 0049. Saya Dela Putri Lestari dengan NIM akhir 056. Saya Azlina Fikrohulya dengan NIM akhir 0052. Halo guys, hari ini kita sedang berada di depan Laboratorium Biologi Universitas Negeri Semarang. Hari ini kita akan belajar tentang kultur jaringan. Jadi simak videonya sampai selesai ya. Stay tune. Nah, selamat datang di Laboratorium Kultur Jaringan Universitas Negeri Semarang. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memandu teman-teman semuanya untuk belajar bersama tentang kultur jaringan. Nah, sebelumnya ada yang sudah belajar dan sudah tahu apa itu kultur jaringan? Jadi, kultur jaringan itu adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif yang dilakukan dengan menumbuhkan bagian kecil dari organisme, sel, dan juga jaringan dalam kondisi steril pada media buatan yang mengandung nutrisi dan juga hormon tumbuh. Nah, pada teknik ini itu memanfaatkan prinsip totipotensi, yaitu kemampuan tanaman untuk berkembang menjadi lebih banyak. Ya, betul sekali Anggita. Jadi, kultur jaringan adalah proses memperbanyak tanaman yang itu memanfaatkan bagian-bagian dari tanaman tersebut. Biasanya, bagian yang digunakan itu adalah bagian tumbuhan yang masih aktif membelah. Ada banyak sebenarnya tujuan dari kultur jaringan, diantaranya adalah untuk konservasi tanaman-tanaman langka dan juga supaya tanaman tersebut bisa berkembang biak dengan waktu yang cepat dan juga tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Nah, selain itu, dalam kultur jaringan itu juga ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan ada banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan dari proses kultur jaringan. Nah, dalam melakukan proses kultur jaringan, semua alat dan juga media yang digunakan dalam proses kultur jaringan itu harus steril. Nah, untuk itu, proses sterilisasi itu sangat penting sebelum melakukan kultur jaringan. Nah, teman-teman ada yang tahu belum apa itu proses sterilisasi? Aku tahu. Silakan Azlina. Jadi, sterilisasi dalam kultur jaringan adalah proses menghilangkan mikroorganisme pada alat, media, maupun eksplan untuk mencegah kontaminasi yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Prosesnya itu melibatkan sterilisasi fisik dan juga kimia, dan tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan yang aseptik agar kultur jaringan dapat berhasil. Jadi ini adalah ruangan yang digunakan untuk sterilisasi alat yang nantinya akan digunakan untuk proses kultur jaringan. Nah, yang di sebelah sini itu ada autoclave teman-teman. Jadi ini nanti akan memanaskan dalam suhu yang tinggi. Jadi alat-alatnya itu akan disterilisasi di sini. Jadi akan terbebas dari mikroba atau kontaminasi-kontaminasi lain yang berpotensi untuk menghambat proses kultur jaringan. Jadi proses kultur jaringan itu bisa berhasil ketika seluruh prosesnya itu steril. Nah, untuk mensterilisasi alat tersebut kita pakai bantuan dari autoclave ini. Lalu, bagian tanaman yang akan dikultur disebut dengan eksplan. Eksplan itu sendiri berupa daun, batang, dan juga akar. Eksplan harus diambil dari tanaman yang masih aktif membelah, atau sering disebut juga dengan meristem. Oh iya teman-teman, penting juga untuk kalian tetap mengingat pentingnya menjaga keselamatan saat di laboratorium sebelum menggunakan sarung tangan, jas lab, dan juga masker. Penting untuk kita tetap menjaga kebersihan dan juga kedisiplinan supaya dalam proses untuk pengkulturan jaringan dapat berjalan dengan lancar dan juga nyaman tentunya. Oh iya, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ada tidak hal-hal yang menyebabkan proses kultur jaringan itu tidak berhasil? Oke, aku izin menjawab ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan proses kultur jaringan itu tidak berhasil. Yang pertama itu ada kontaminasi mikroba yang dikarenakan aseptiknya kurang baik. Yang kedua, eksplan terlalu tua yang akan menyebabkan sel itu tidak aktif membelah. Yang ketiga, yaitu sterilisasi berlebih yang akan menyebabkan jaringan rusak otomatis. Dan yang keempat itu komposisi hormon tidak seimbang yang akan menyebabkan tunas abnormal atau kalus itu tidak berkembang. Yang kelima itu aklimatisasi terlalu cepat yang akan menyebabkan tanaman itu dehidrasi lalu cepat mati. Nah, jadi pada saat melakukan kultur jaringan,
kita memerlukan sebuah media. Nah, biasanya medianya menggunakan media agar. Nah, pada media agar ini sudah disediakan nutrisi-nutrisi yang diperlukan supaya tumbuhannya ini bisa tumbuh. Dia mengandung mikronutrien, makronutrien, dan juga ada hormon-hormon pertumbuhan. Makronutrien yang ditambahkan dalam media agar itu meliputi nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sementara untuk mikronutriennya itu seperti besi, mangan, seng, boron, tembaga, dan juga molibdenum. Kemudian juga perlu ditambahkan hormon-hormon pertumbuhan seperti auksin dan juga sitokinin supaya nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan itu tersedia dalam medianya. Nah, kemudian setelah nanti eksplannya sudah dipindahkan ke media agar, nah nanti eksplan tersebut perlu untuk diinkubasi supaya nanti dapat tumbuh. Nah, sebelumnya adakah yang sudah tahu tentang bagaimana proses dari inkubasi? Saya Kak. Jadi proses inkubasi yang pertama yaitu menggunakan lampu fluoran dengan intensitas cahaya sekitar 1000 sampai 3000 lux. Lalu yang kedua disimpan dalam suhu 22 sampai 25 derajat Celcius. Dan yang ketiga dijaga selama 16 jam di tempat yang terang dan 8 jam di tempat yang gelap. Lalu kultur jaringan itu harus dicek secara berkala agar dapat melihat pertumbuhannya dan tingkat kontaminasinya. Ya, betul sekali Azlina. Jadi itu adalah proses dari inkubasi. Nah, dalam proses kultur jaringan itu harus selalu dilakukan pemantauan. Nah, supaya kita bisa mengecek secara berkala bagaimana perkembangan dari implan tersebut sampai nantinya berkembang menjadi plantlet. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu belum bagaimana proses perkembangan dari tadi masih implan sampai nanti menjadi plantlet? Saya Kak. Jadi tahapan yang pertama itu memilih eksplan terlebih dahulu yang berasal dari tumbuhan yang masih aktif membelah seperti ujung tunas, daun muda, dan ujung pada ruas-ruas batang. Eksplan ini akan menginduksi pembentukan kalus dan akan berdiferensiasi menjadi tunas dan akar. Lalu tunas dan akar ini akan tumbuh menjadi tumbuhan kecil yang lengkap. Waktu yang diperlukan untuk setiap tahapan ini bervariasi, tergantung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, betul sekali Firna. Nah, selain itu, tahapan dari mulai kalus sampai nanti menjadi plantlet itu juga bervariasi lamanya, waktunya itu bervariasi, ada yang cepat, ada juga yang lambat. Nah, ada yang sudah tahu tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lamanya proses perkembangan tersebut? Saya Kak. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu diantaranya ada jenis tumbuhan, jenis eksplan, kualitas eksplan, komposisi media, dan kondisi lingkungan. Kak, aku mau nanya, kan misal nanti kalau eksplannya itu udah besar, nah itu pasti kan perlu media yang lebih besar. Nah, itu gimana sih cara atau metode pemindahannya? Oke, aku izin jawab ya. Untuk metode yang digunakan itu disebut dengan metode aklimatisasi, yakni pemindahan plantlet dari media kultur ke media yang lebih besar. Aklimatasi ini dibagi menjadi dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ini caranya itu dengan langsung memindahkan ke media tanah atau media dengan lingkungan yang menantang. Untuk tingkat keberhasilannya itu sangat rendah karena tumbuhan mengalami perubahan drastis secara mendadak. Untuk metode yang tidak langsung ini, metodenya itu dipindahkan ke tempat sementara terlebih dahulu untuk penyesuaian cuaca yang memiliki lingkungan yang menantang. Setelah tumbuh mengalami penyesuaian, tumbuhan akan dipindahkan ke lingkungan yang lebih bebas. Nah, tadi kan kita sudah tahu kalau misalkan dalam proses kultur jaringan, semua medianya, semua alatnya itu harus dalam kondisi steril. Nah, selain alatnya yang disterilisasi, bahannya juga perlu untuk disterilisasi. Biasanya eksplan yang akan digunakan itu akan direndam terlebih dahulu dengan larutan alkohol 70% supaya tidak ada mikroba pada eksplan tersebut. Nah, kemudian
untuk penanaman explant itu juga harus steril, tidak boleh terkontaminasi oleh mikroba. Jadi biasanya kita lakukan di sebuah alat yang namanya adalah laminar airflow. Jadi semua prosesnya dilakukan dalam laminar airflow supaya tidak ada kontaminasi bakteri yang bisa berpotensi untuk terjadi kegagalan pada proses kultur jaringan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat ya. Bye-bye.